organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Ada di side streaming. Ada di kickback tuh kalau istilah main bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Ayo, siapa mau melanjutkan pertanyaan ini? Ayo, siapa yang berani melanjutkan pertanyaan ini? Bertanya kepada saya. Bertanya kepada saya, mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Walaupun ketua KPK-nya udah ganti. Saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya? PPA. Anu ya, bekas BPPN ya? Aset. BPKP, Pak. Oh, BPKP. Dulunya, Pak. Anak buahnya anu apa? Ya, Pak. Kenapa? Tadi kan udah jelas, Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Ya. Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja, Pak. Pada waktu itu pun saya masih bingung. Kok nggak berhasil ya gitu? Jujur aja, bingung saya. Berapa menteri, berapa jenderal, berapa gubernur saya tangkap, nggak berhasil. Nggak berhasil. Silakan aja jilid pertama. Anda tahu sejarahnya KPK itu. 3 bulan pertama kami rapat di restoran demi restoran, pindah. Bayarnya gantian. Tuh, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah dilantiknya kapan? 29 Desember. Anda bayangkan 29 Desember. Kantornya udah tutup. Jakarta udah sepi. Tiba-tiba telepon berdering dari Setnek. Pak, siap-siap pelantikan. Terus siapa yang jadi menteri kehakiman yang kemudian jadi gubernur Jawa Tengah? Aduh, ampun deh. Mas Taufik, siap pelantikan. Pak, ini 29 Desember nih besok. Iya, katanya. 29 Desember jam 4 sore kami dilantik di istana. Jakartanya udah sepi, orang mau pada libur semua. Setelah itu ditanya, setelah dilantik ini apa? Di mana kantornya? Nggak ada. Akhirnya kita berlima, saya Taufik Ruki, Eridiana Harja Pemekas, mantan Dirut Timah, Tumpak Hatorangan Pangabean, Kajati Kalimantan Barat kalau nggak salah, Amin Sunaryadi, auditor di BPKP, dan Sahrudin Rasul, juga auditor di BPKP. Rapat itu pindah-pindah. Kumpul di sana, ayo. Hampir 3 bulan. Sampai akhirnya kami dapat pinjaman gedung di Seknek, bekas Kementerian Kelautan. Itu Kementerian Kelautan waktu itu Pak Sarwono Kusumaatmadja, kemudian kosong 2 lantai, lantai 1, lantai 2 diserahkan. Ya kosong. Meja berantakan, bisa dipakai, warga jelas. 6 bulan kami mulai menata kerja di nol. Paksa kerja. Dan mencoba menangkap. Mencoba melakukan action. Gubernur, seingat saya 2. Menteri. Jenderal pensiun tentunya, jenderal pensiun. Dilanjutkan oleh Saudara Antasari. Lanjut, Gubernur Bank Indonesia, Menteri ini, kelepek. Antasarinya kelepek. Oleh sebab lain. Tunjuk Pangabean sebagai PLT-nya.
ganti Abraham Samad. Wah, luar biasa. Melambung tinggi, kelepak. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit pidato dari mantan KPK. Mantan KPK loh yang berbicara. Dan saya harap juga teman-teman juga sudah paham apa yang disampaikan oleh mantan KPK Agus, dan beliau ini membongkar apa yang terjadi di sana. Tentunya sejak awal bahwasannya masyarakat juga susah untuk percaya terhadap kinerja oleh KPK. Dan kita juga tidak menyalahkan bahwasannya KPK tidak bekerja dengan baik. Tetapi dengan pidato dari mantan KPK ini berbicara bahwasannya KPK tidak akan mampu sekalipun untuk memberantas para koruptor. Ini mantan KPK yang sudah bekerja di sana. Apalagi masyarakat akan berasumsi terhadap KPK tidak akan pernah percaya bahwasanya KPK akan menuntaskan para koruptor atau mafia-mafia besar yang merusak negara ini, yang seharusnya itu dana milik oleh masyarakat, tetapi mereka makan seenak-enaknya. Dan beliau ini juga mengatakan bahwasannya dia tidak akan pernah mampu juga dengan kasus besar, kasus BPR, kasus bupati, dan gubernur sekalipun. Dia tidak pernah mampu untuk menuntaskan kasus tersebut. Beda lagi dengan kasus-kasus kecil, yang dimana masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk adanya uang. KPK sikap dan mengambil keputusan dan menyalahkan orang-orang yang tidak memiliki finansial. Itu yang terjadi di Republik Indonesia kita ini. Saya harap sih dalam kepemimpinan Prabowo Subianto ini, Pak Prabowo menegakkan lurus dan memperketatkan kinerja oleh KPK agar para koruptor memang tidak begitu lama Pak Presiden Prabowo Subianto menjabat, belum adanya 2 bulan. Tetapi beliau juga sudah menuntaskan para mafia-mafia besar, sudah membongkar para korupsi. Ya, saya salut. Semoga ya tuntas dan dipenjarakan sesuai dengan undang-undang. Jangan diberantas, tetapi hukumannya hanya 2 tahun. Mereka para koruptor itu adalah memakan makanan rakyat yang seharusnya milik rakyat. Sedih nggak teman-teman? Sedih. Karena kita sebagai masyarakat kecil yang tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi kita lihat video ini, mantan dari KPK mengatakan bahwasannya adanya permainan-permainan di sana. Ya, kita lihatlah ke depannya dengan kasus ini juga. Dan bahkan mantan KPK ini juga pernah berkata bahwasannya ini permainan Jokowi, dan bahkan pernah di stop untuk diberhentikan kasus KTP kemarin. Apakah ada permainan di sana? Tentunya ada, teman-teman. Para koruptor, para pejabat-pejabat tinggi yang benar-benar memakan uang rakyat, mereka dengan seenak-enaknya memakan uang rakyat. Mereka tidak tahu susah payahnya masyarakat untuk membayar pajak. Ya, kita lihat ke depannya apakah KPK 2024 ini akan memberikan dampak ataupun efek yang besar atas menuntaskan para koruptor. Apakah dia hanya sekedar dipajang dan sebagai jadi ketua KPK? Jangan. Kita lihatlah ke depannya, teman-teman. Kita harap sih bahwasannya dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini adanya efek jerat terhadap para koruptor. Karena ini akan merugikan negara, akan merugikan masyarakat. Kita bisa lihat dan kita pandang. Dan jangan saya berkata, tetapi dari saudara kita mantan KPK ini mengatakan bahwasannya KPK tidak pernah akan menuntaskan para koruptor, para korupsi.
bagaimana kepercayaan publik terhadap KPK dan kepolisian pun bermain terhadap KPK dengan kasus Sambo saja pun lamanya. Apakah Sambo dihukum mati? Apakah Sambo diiniin? Nah, kita kembali dengan kasus hal tersebut. Banyak teman-teman kasus yang tidak terselesaikan karena adanya money, duit. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Saya sebagai masyarakat kecil, saya sebagai masyarakat yang jauh dengan politik, tapi kita lihat saja politik yang terjadi di saat ini atau dinamika yang permainan mereka. Kita hanya berharap kita hidup tenang, mendapatkan keadilan ketika kita sebagai masyarakat mengadu ke KPK atau ke pihak kepolisian, mereka dengan sigap dan agresif untuk menuntaskan ketika kita mengadu. Jangan ketika orang yang salah karena ada berduit, mereka malah seenak-enaknya untuk menjatuhkan orang kecil seperti kita, teman-teman. Mungkin beberapa KPK menuntaskan kasus-kasus dan dipenjara para koruptor-koruptor dengan kasus Menteri Pertanian dan Menteri sebagai lainnya. Mungkin KPK juga bekerja dengan sesuai perintah. Tetapi saya harap juga KPK, ya saya juga nggak tahu pasti, dan saya juga ya sebenarnya tidak begitu paham dengan KPK dan apakah KPK itu adalah omongan dari presiden. Tentunya presiden adalah nomor satu dan KPK adalah perintah dari presiden, dan KPK juga bisa memperencanakan ketika para pejabat-pejabat tinggi, bahkan presiden pun ketika melakukan korupsi bisa dipenjara. Saya harap KPK juga memeriksa Mulyono dan Kaisang dan Gibran. Apakah mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan di masa jabatannya? Tentunya KPK juga harus memeriksa. Dan satu betul bahwasannya di masa jabatan Pak Presiden atau mantan Presiden Jokowi itu adalah pilihan dari Jokowi yang sebelum lesernya Pak Jokowi sebagai negarawan dan masyarakat biasa, itu adalah susunan dari Jokowi. Saya yakin ketika dipecat ataupun Pak Prabowo menuntaskan para pejabat-pejabat yang terjadi di sana, maka akan ketatlah KPK dan akan menuntaskan kasus-kasus hal tersebut. Dan apalagi sekarang viral di media sosial mengenai kasus Harun Masiku yang dimana terlibat Hasto Kristianto sebagai Sekjen Jenderal Partai PDIP. Ya, saya harap untuk kedepannya bahwasanya mereka bertindak lebih lanjut dan lebih adil, dan kita sebagai rakyat Indonesia mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.